semuanya, gue sini bakal ngajak kalian untuk menganalisis hutan yang berada di Buperta, atau yang bisa disebut juga dengan Bumi Perkemahan Geraha Wisata. Ya nih, kami dari kelompok 1 ingin menganalisa apa aja yang ada di sini dan bagaimana keadaan di lingkungan di sini. Ded, kayaknya hutan ini lebih asli dari yang kemarin ya? Iya ya, kayaknya terakhir kita kesini nggak sejauh ini ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam hutan ini, nah terlihat langsung depan ada lapangan yang begitu besar, sama ada hutan-hutan tuh masih hijau kan asli. Iya ya. Oh iya, kita belum kenalan ya sama orang yang bakal bantu kita menganalisis. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya Arya Putra Apila. Dan saya Panjari Pradana. Saya Muhammad Desi Maulana. Dan saya Dedi Junedi. Kami di sini akan menganalisis hutan Buperta ini. Nah, selamat menyaksikan. Hai semuanya, kenalin, gue Panji. Nah, gue bakal ngajak kalian semua untuk berkeliling dengan salah satu hutan yang ada di Buperta ini. Hanya salah satu, karena hutan di Buperta ini sangat luas. Nah, hutan ini tuh terletak kalau dari pintu gerbang tuh kalian tinggal belok kanan, kalian akan melewati danau. Nah, setelah itu baru ketemu hutan ini nih. Sayangnya pas kita datang habis hujan sih, jadi hutannya becek. Lo kalau nggak hujan enak banget buat jadi trek lari, apalagi di sini sangat hijau. Nah, selain lingkungan yang hijau, Buperta ini memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sebesar 210 hektar. Dan Buperta ini dibangun pada tahun 1973. Seperti yang bisa kalian lihat ini, Buperta ini memiliki hutan yang sangat segar dan alami, cocok buat jalan pagi. Selain hutan dan danau, di Buperta ini juga ada lapangan yang sangat luas. Karena pada dasar Buperta ini sangat luas. Jadi lapangan ini biasanya dilakukan seperti perkemahan untuk pramuka. Nah, Buperta ini sebenarnya tempat yang cocok buat kalian mau berolahraga. Karena udara di sini itu masih adem dan juga oksigen di sini dihasilkan juga masih banyak. Nah, betul kata Rizky, tempat ini emang cocok banget buat olahraga, apalagi tempatnya yang masih adem dan asri. Nah, di Buperta ini napas akan terasa ringan karena adanya pepohonan yang begitu rimbun. Selain itu, olahraga Buperta sering digunakan untuk berkemah, seperti kegiatan pramuka. Nah, ini spot yang paling gue suka dari semuanya, karena tempat ini enak dan sepi lagi, apalagi sambil nikmatin alam ini. Gue setuju sih sama pendapat lo. Tempat ini emang cocok banget buat kita merenung dan bengong. Cuma hati-hati, sambet sepi soalnya. Nah, sebelum lanjut penjelasan yang selanjutnya, gue pengen ngasih tahu nih salah satu danau yang tadi pernah gue singgung. Jadi setelah pintu masuk tuh kita akan menemukan danau. Dimana kalau kita lurus tuh kita akan ke hutan pinus yang tadi. Sedangkan kalau kita belok kanan di sini maka kita akan lebih masuk lagi ke dalam danaunya. Dan di danau ini juga banyak permainan anak-anak seperti bebek-bebekan ataupun playground. Dimana kita juga bisa parkir motor di sini. Ji, kan hutan ini kelihatannya luas banget ya. Emang ada berapa jenis tumbuhan sih sini? Gue dari tadi mau ngitungin, tapi kayak banyak banget. Iya ya, tadi sih gue sempet baca di salah satu jurnal dari mahasiswa UNJ tuh. Kalau nggak salah di sini tuh ada sekitar 57 jenis tumbuhan. Nah, 47 jenisnya itu tumbuhan, 2 jenis tumbuhan bambu, dan 8 jenis lainnya itu semak-semak dan alang-alang. Kok lu bisa tahu sih, Ji? Ah iya dong, tadi gue sempet baca dari salah satu jurnal dari mahasiswa UNJ pada tahun 2021. Oh gitu. Hai, balik lagi sama gua. Jadi sekarang gue pengen ngasih tahu kalian sebenarnya apa sih fungsi hutan itu. Nah, jadi hutan itu sebenarnya memiliki fungsi yang vital sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida.
menjaga siklus air, mencegah erosi dan banjir, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan menyediakan sumber daya alam dan mata pencaharian yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan memiliki nilai budaya, serta berperan penting dalam mengatur iklim. Nah, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut pada Maret 2025, luas hutan di Indonesia mencapai 95,5 juta hektar, di mana angka ini setara dengan 51% dari total daratan di Indonesia. Dari total luas hutan tersebut, sekitar 91,9% atau 87,8 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Penting untuk dicatat bahwa angka deforestasi neto pada tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini didapatkan dari deforestasi bruto sebesar 216,2 hektar. Sumber ini berdasarkan Pers Kementerian Kehutanan 21 Maret 2025. Nah, dari informasi yang tadi sudah saya berikan, terbukti bahwa hutan di Indonesia ini mulai berkurang tahun demi tahun. Untungnya untuk di Cibubur ini ada Buperta sebagai hutan kota yang menyuplai oksigen untuk kota Cibubur. Di balik angka deforestasi yang terus menurun, ada upaya konservasi dan restorasi dari pemerintah. Yang pertama, pemerintah melakukan upaya reforestasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2024, tercatat rehabilitasi seluas 217,9 ribu hektar. Ada juga program-program seperti perhutanan sosial dan hutan desa yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Dan yang terakhir, pemerintah memiliki target Indonesia Volu Net Sink 2030 untuk mencapai keseimbangan emisi dan serapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Namun, dari upaya pemerintah tersebut, ada ancaman dan tantangannya. Yang pertama, perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu faktor utama penyebabnya deforestasi. Yang kedua, pembalakan liar dan pembukaan lahan secara tidak sah terus saja terjadi. Yang ketiga, perubahan iklim juga memperburuk degradasi hutan. Dan yang terakhir, konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan masih saja terjadi. Jadi, dapat disimpulkan, secara umum Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang luas. Namun kondisinya terus menghadapi tekanan akibat deforestasi. Meskipun ada upaya konservasi dan restorasi dari pemerintah, tantangan dalam selalu menghentikan laju dari deforestasi dan menjaga kelestarian hutan yang masih besar. Pemantauan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi hutan di Indonesia pada masa depan. Oh iya, kalian tahu gak sih bagaimana kondisi hutan Indonesia saat dulu? Jadi, pada tahun 2000 itu, luas hutan di Indonesia masih berada di kisaran 161 juta hektar untuk tutupan pohon dengan kerapatan tajuk lebih dari 30%. Namun, perlu diingat bahwa definisi dan metode pengukuran luas hutan dapat bervariasi. Sumber lain menyebutkan angka yang lebih rendah pada tahun-tahun setelahnya akibat deforestasi. Nah, pada masa setelah reformasi ini, deforestasi di Indonesia mulai meningkat. Pada periode 1996 hingga 2000 tercatat sebagai periode dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan angka deforestasi bruto mencapai sekitar 3,51 juta hektar per tahun pada periode ini. Penyebabnya yang pertama adalah konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri atau HTI untuk pulp dan kertas. Selain itu juga karena pembalakan liar yang tidak terkontrol, pembukaan lahan untuk pertanian dan transmigrasi,
kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Nah, dampak dari deforestasi yang sangat tinggi ini, pertama, hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Lalu peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Lalu degradasi lahan dan peningkatan risiko erosi serta banjir. Dan yang terakhir, konflik sosial terkait dengan alih fungsi lahan dan hak-hak masyarakat adat. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2000 merupakan periode yang kritis bagi hutan Indonesia. Ditandai dengan laju deforestasi yang sangat mengkhawatirkan dan berbagai permasalahan tata kelola yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang signifikan. Kondisi ini kemudian mendorong berbagai upaya dan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola hutan dan mengurangi laju deforestasi pada tahun-tahun berikutnya. Gimana? Udah makin paham dong tentang kondisi hutan negara kita saat ini? Saya sudah menjelaskan tentang kondisi hutan kita saat ini dan saat dulu dan yang akan datang. Nah, jadi saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi hutan itu memiliki fungsi yang sangat vital bagi lingkungan dan kehidupan manusia secara umum, mencakup aspek ekologis, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Kondisi hutan Indonesia saat ini per Mei 2025 menunjukkan bahwa meskipun luas hutan masih signifikan, sekitar 95,5 juta hektar, hutan tersebut terus menghadapi tekanan besar akibat deforestasi. Angka deforestasi neto pada tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Menunjukkan adanya tantangan yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan. Faktor-faktor seperti perkebunan kelapa sawit, pembakaran liar, pembukaan lahan, dan perubahan iklim menjadi ancaman utama. Kita lihat lagi ke belakang kondisi hutan Indonesia pada tahun 2000 yang sangat mengkhawatirkan. Dengan tingkat deforestasi yang sangat tinggi, sekitar 3,51 juta hektar. Peningkatan deforestasi di Indonesia merupakan proses bertahap sejak era kolonial, namun mengalami percepatan bertahap dari Orde Baru hingga saat ini. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan mengenai kondisi hutan Indonesia dulu, saat ini, dan yang akan datang. Saya harap informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke dah, mungkin segitu aja informasi yang dapat kami berikan dari mengenai hutan Buperta ini. Sekian, sampai jumpa. Dari kami. Sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh.